Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Apa Anda bahagia? Apa ada sukacita? Bukankah pertanyaan ini sering menggelitik pikiran kita? Apa saya bahagia? Semua orang pasti ingin bahagia. Rasanya gak ada orang di dunia ini yang gak ingin hidup bahagia. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang merasa hidupnya tidak bahagia. Tidak terkecuali dia seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat kaya raya, seorang artis maupun orang yang memiliki kekuasaan besar sekalipun. Banyak sekali alasan seseorang merasa tidak bahagia dan kehilangan sukacita. Saat kita tidak bahagia dan tiada sukacita, kita pun akan kehilangan cahaya sebagai anak-anak Allah. Karena menurut Filipi 2 ayat 15, kita semua diharapkan dapat bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Seringkali kita tidak bahagia karena kita merasa tertekan akibat tindakan kita sendiri, akibat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dosa membuat kita jadi kehilangan sukacita. Meskipun kita tahu dosa akan terus menghantui hidup kita dan membuat kita menjadi tidak bahagia, bahkan kehilangan sukacita. Tapi kenyataannya kita masih saja senang melakukan dosa dan jatuh ke dalam dosa dan terus melakukannya. Kita tahu itu dosa, tapi tetap kita lakukan. Banyak orang karena ketidakmengertiannya akan kebahagiaan malah terjebak dengan kesenangan yang salah, yaitu kesenangan sesaat dengan berbuat dosa. Alasan utama kita melakukan dosa adalah karena kita memperoleh kenikmatan saat melakukannya. Kita merasa puas, kita merasa nyaman, senang, bahkan gembira, sehingga kita merasa seolah-olah hidup kita kok jadi lebih bahagia saat melakukan dosa tadi. Apa kita bisa bilang ke orang, "Hey, stop, jangan buat dosa lagi"? Apa kira-kira ada orang yang langsung menuruti nasihat kita? Rasanya gak akan semudah itu, bukan? Karena semua orang pada dasarnya ingin mengejar kebahagiaan. Meskipun itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sesaat, dan bukan kebahagiaan real yang hakiki. Sebenarnya yang perlu kita kejar adalah kebahagiaan yang sempurna dari Allah. Kebahagiaan yang ultimate, kebahagiaan ilahi. Yang tentu akan membuat hidup kita menjadi penuh. Di mana saat memperolehnya, tentu kita sudah tidak membutuhkan hal lain lagi. Seperti kesenangan sesaat yang kemungkinan besar akan datang diikuti bersama-sama dengan dosa tadi. Untuk bisa memperoleh itu semua, rasanya kita perlu keseriusan untuk menemukannya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, kalau kita diajak untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Ingat, bukan kerajaan Allah saja, tapi juga kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tentunya setelah kita menemukan kerajaan Allah dan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, yang jauh melebihi semua kesenangan dapat kita peroleh dari melakukan hal lain seperti dosa tadi, kita pun akan dimampukan untuk menghindari dosa. Karena kita akan merasa sayang sekali kalau kita sampai kembali jatuh ke dalam dosa. Kalau sampai kita kembali melakukan dosa itu. Karena kita sudah memperoleh kebahagiaan yang sempurna saat kita menemukan Allah dan keselamatannya. Yang sudah pasti jauh lebih berharga dari segala hal di dunia ini. Dan secara akal sehat pun tentu kita akan memilih kebahagiaan yang lebih utama daripada sekedar kebahagiaan receh yang kita peroleh akibat dosa tadi. Kebahagiaan dan sukacita dari Allah ini akan dapat kita peroleh melalui kerinduan untuk selalu memuliakan Allah Tuhan kita. Allah Sang Pencipta yang Maha Kasih yang timbul karena kesadaran dan pengalaman kita akan kasih Allah kepada kita yang telah terjadi begitu luar biasa. Sehingga fokus kita terhadap hidup pun jadi berubah. Yang dulu kita bahagia dan bangga akan prestasi duniawi kita, pencapaian-pencapaian kita di dunia ini. Namun setelah itu semua, ternyata sudah bukan lagi hal yang terlalu penting. Seperti perikop perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga di Matius 13 ayat 44-45. Di mana karena sukacitanya dia pun mau menjual seluruh miliknya. Maksudnya melepaskan kelekatan kepada itu semua. Untuk memperoleh kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai harta yang terpendam di dalam ladang. Dan mutiara indah yang sangat berharga. Sehingga dunia sudah bukan tujuan hidup lagi. Karena Allah lah yang meraja dalam dirinya.
Dengan demikian, maka seluruh hidup menjadi tertuju kepada Allah saja. Semua perilaku kita akan kita fokuskan untuk kemuliaan Allah. Tentunya kita akan berusaha untuk memuliakan namanya dalam seluruh tindakan kita. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Juga Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Sekarang segala sesuatunya kita lakukan untuk kemuliaan Allah saja, bukan kemuliaan kita lagi. Saya rasa kita manusia baru bisa memuliakan Tuhan kalau kita sudah mengalami dan merasakan kasih Allah yang begitu sempurna, sehingga seluruh keinginan kita menjadi terpuaskan. Saat kita puas tidur, tentunya kita sudah tidak perlu tidur lagi, bukan? Saat kita puas makan, tentunya kita sudah tidak ingin makan lagi. Sehingga bila hidup kita sudah terpenuhi oleh kegembiraan ilahi, bukankah kita sudah tidak butuh apapun lagi yang duniawi? Sehingga kita bisa berjalan menjauh dari dosa. Meskipun kita juga tahu, bukan berarti kita akan selalu berhasil melakukannya dengan sempurna. Tapi bisa saja sekali waktu kita kembali jatuh, kita melakukannya lagi. Karena iblis pasti nggak mau manusia bisa dekat dengan Tuhan. Pasti dengan segala cara dia akan menipu, membujuk, mengelabui agar kita kembali jatuh dan jatuh. Untuk itulah kita harus berjaga-jaga dalam hidup. Kita mohon kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, dengan percaya kepadanya, selalu menjalin relasi yang hangat dan selalu mengasihinya dengan segenap hati. Seperti dikatakan dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa sih kita harus selalu berjaga-jaga? Karena 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dapat ditelannya. Bila ada masukan, berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.